Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruna Dwi Satwika, SSI MSI, yang merupakan salah satu dosen pada program studi biologi, program sarjana Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Pada video ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan yang pertama tentang rencana pembelajaran semester salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu bakteriologi. Kemudian yang kedua, memberikan contoh cuplikan pembelajaran salah satu topik pada mata kuliah bakteriologi. Berikut ini, mari kita saksikan pemaparan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah bakteriologi. Mata kuliah bakteriologi dengan kode BIP 2103 merupakan mata kuliah pilihan dengan 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini berlangsung pada semester gasal pada Prodi Biologi Program Sarjana Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang membahas sifat-sifat morfologi dan fisiologi bakteri, keragaman bakteri, peran dan fungsi dalam industri, kesehatan, dan lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dititipkan pada mata kuliah ini antara lain mampu mendeskripsikan bakteri dan membedakannya dengan mikroorganisme lain, mampu menjelaskan karakter berbagai filum bakteri, mampu menjelaskan peranan bakteri di bidang industri, kesehatan, dan lingkungan. Mata kuliah ini terdiri dari 16 tatap muka dengan 2 tatap muka berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pokok bahasan yang ada dalam mata kuliah ini antara lain ruang lingkup bakteriologi, struktur dan morfologi bakteri, sifat fisiologi dan metabolisme bakteri, klasifikasi bakteri, filum-filum bakteri, dan peranan bakteri di bidang industri, kesehatan, dan lingkungan. Mata kuliah ini memiliki penugasan berupa case-based learning. Terdapat 3 kasus dan pertanyaan pokok yang harus dipecahkan oleh mahasiswa. Mahasiswa dibekali dengan lembar kerja yang merupakan pedoman untuk pengerjaan tugas ini dan dapat diakses melalui LDR. Penugasan ini berupa penugasan kelompok dengan output berupa presentasi yang dilakukan secara luring. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah yang berpraktikum sebanyak 1 SKS dengan pokok bahasan praktikum berupa isolasi bakteri, karakterisasi morfologi bakteri, karakterisasi fisiologi bakteri, karakterisasi biokimia bakteri, dan screening potensi amilolitik. Praktikum bakteriologi dilengkapi dengan pedoman praktikum dan juga lembar kerja praktikum. Adapun komponen dan bobot penilaian dari mata kuliah ini antara lain aktivitas partisipatif berupa case-based learning sebanyak 30%, aktivitas partisipatif berupa praktikum sebanyak 30%, ujian tengah semester sebanyak 20%, ujian akhir semester sebanyak 20%. Referensi utama yang menjadi pedoman mata kuliah ini yaitu textbook dengan judul Broad Biology of Microorganisms 15th edition, Prescott Microbiology 10th edition, dan juga referensi-referensi lain berupa jurnal penelitian yang merupakan publikasi dari dosen-dosen tim teaching mata kuliah bakteriologi. Demikian pemaparan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah bakteriologi. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan pembelajaran salah satu topik pada mata kuliah bakteriologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, pada siang hari ini kita akan melanjutkan lagi mata kuliah bakteriologi. Materi kali ini adalah filum Firmicute dan Tenericute. Masih ingat juga ya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu materi morfologi, struktur dan morfologi, dan juga fisiologi dan metabolisme. Masih ya? Nah, karena materi-materi tersebut juga akan berkaitan dengan materi kali ini. Ya, materi kali ini memiliki subset MK, jadi mahasiswa harapannya adalah mampu menjelaskan karakteristik dari filum Firmicute dan juga Tenericute. Nah, ini merupakan anggota dari filum Firmicute dan Tenericute. Jadi sebelum kita masuk ke anggotanya, saya akan jelaskan dulu. Filum Firmicute itu seperti apa? Filum Firmicute adalah bakteri gram positif dengan kandungan guanin sitosin. Masih ingat dengan bakteri gram positif ya? Ada yang tahu bakteri gram positif itu apa? Ya, silakan. Gram positif ini ciri utamanya itu punya dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan yang tebal lebar. Jadi kalau dia melewati pewarnaan gram, karena peptidoglikan yang tebal, maka dari bakteri dari kelompok ini mampu mempertahankan warna dari kristal violet. Jadi nanti akan mewarnai dengan warna ungu. Baik, betul sekali ya jawabannya. Bakteri gram positif adalah bakteri yang dinding peptidoglikannya tebal. Beda dengan bakteri gram negatif yang peptidoglikannya tipis. Ini juga bagian dari materi struktur dan morfologi, kaitan juga dengan materi ini. Dan juga beberapa ada yang membentuk endospora. Beberapa Firmicutes diketahui bisa menghasilkan endospora. Ada yang tahu endospora itu apa? Ya, silakan. Jadi untuk endospora sendiri yaitu struktur yang dibentuk oleh bakteri, terutama bakteri gram positif, yang mana terbentuk ketika untuk menghadapi tekanan lingkungan atau keadaan lingkungan yang ekstrim. Ya, betul sekali ya jawabannya dari Ovi. Jadi endospora ini adalah spora yang dihasilkan oleh bakteri yang mengalami cekaman lingkungan. Cekaman lingkungannya macam-macam. Bisa cekaman panas, kekeringan, atau kekurangan nutrisi. Jadi beberapa bakteri bisa menghasilkan endospora untuk pertahanan ini. Betul sekali. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, untuk Firmicutes, ya, selain tadi ada yang bisa menghasilkan endospora, beberapa juga merupakan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat, yaitu bakteri yang melakukan fermentasi dan hasil fermentasinya berupa asam laktat. Produk utamanya adalah asam laktat. Itu juga bagian dari Firmicutes. Jadi luas sekali ya, luas sekali. Ada yang menghasilkan endospora, ada yang tidak menghasilkan endospora, ada yang bakteri asam laktat. Kemudian filum Tenericute. Kalau filum Tenericute ini adalah filum yang unik, ya. Filum yang unik, di mana bakteri pada umumnya itu adalah organisme uniseluler atau eukaryot yang memiliki dinding sel. Betul ya? Secara umum bakteri memiliki dinding sel, kecuali Tenericute. Jadi ada pengecualian. Tenericute ini adalah bakteri yang tidak memiliki dinding sel. Dan kenapa ini masuk dalam materi yang sama dengan Firmicute? Karena mereka memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Secara filogenetik mereka, walaupun karakteristiknya berbeda sekali, yang satu punya dinding sel, yang satu tidak memiliki dinding sel.
Kita masuk ke yang pertama, Firmicutes yang menghasilkan endospora. Tidak semuanya Firmicutes menghasilkan endospora, hanya ada beberapa saja, yaitu dari ordo Clostridiales ada Clostridium dan juga Heliobacterium. Kalau yang Bacillales, ordo Bacillales itu ada Bacillus, Paenibacillus, dan Sporosaurus. Jadi tidak semua sebetulnya, beberapa ada yang menghasilkan endospora. Oke, kita masuk ke genus yang pertama, Bacillus. Ini pasti sudah sangat familiar ya, karena praktikum biasanya menggunakan Bacillus. Bacillus ini adalah bakteri anggota dari Firmicutes. Bentuk selnya batang, menghasilkan endospora. Sifatnya fakultatif anaerob. Fakultatif anaerob. Apa itu fakultatif anaerob? Yang masih ingat? Ya, silakan. Jadi bakteri yang bersifat fakultatif anaerob itu biasanya dapat hidup ketika ada oksigen dan tidak ada oksigen. Jika bakteri tersebut dalam kondisi lingkungan ada oksigen, maka bakteri tersebut akan memanfaatkan oksigen tersebut untuk respirasi, di mana nanti asap elektron ini berupa oksigen. Kemudian apabila dalam kondisi lingkungan itu tidak ada oksigen, maka bakteri tersebut akan beralih dari respirasi ke fermentasi. Kemudian apabila dilihat dari pertumbuhan mediumnya, seperti mungkin di medium sel itu, nanti apabila bakteri tersebut bersifat fakultatif anaerob, nanti akan tertaruh di sepanjang atas sampai medium, dari atas sampai bawah. Baik, betul sekali ya jawabannya. Fakultatif anaerob itu ciri khasnya adalah dia bisa switch metabolisme, ya, tergantung dari kondisi lingkungan. Kalau kondisi lingkungannya itu ada oksigen, ya, seperti pada tempat ini ada oksigen, maka dia akan menjalankan metabolisme aerob menggunakan jalur respirasi. Reseptor elektron terakhirnya oksigen. Kalau tidak ada oksigen, misalnya mungkin di dasar di air ya, di air atau di tempat yang tidak ada oksigen, di dalam tanah misalnya, itu dia akan berubah ke fermentasi atau respirasi anaerob yang sifatnya anaerob. Jadi betul sekali ya, ini juga bagian dari materi sebelumnya, sebetulnya ya, di materi fisiologi dan metabolisme. Oke, selanjutnya Bacillus ini memiliki peranan yang sangat penting ya, baik itu peran positif maupun peran negatif. Peran positif salah satunya adalah penghasil antibiotik. Bacillus subtilis, penghasil subtilisin, salah satu jenis antibiotik. Bacillus polimixa, penghasil polimixin. Jadi beberapa Bacillus itu diketahui mampu menghasilkan antibiotik. Dan antibiotik itu saat ini juga sangat penting ya, terutama untuk menanggulangi penyakit infeksi. Kemudian ada juga Bacillus yang bisa menghasilkan toksin insektisida, yaitu spesies Bacillus thuringiensis. Thuringiensis ya. Ini juga terkenal ya, dia mampu menghasilkan kristal protein yang sifatnya insektisidal, bisa digunakan untuk penanggulangan hama pertanian, ulat, caterpillar yang meresahkan. Jadi bisa ditanggulangi dengan pengendali hayati berupa Bacillus thuringiensis. Kemudian ada juga yang berperan negatif, menghasilkan toksin, tapi toksin untuk manusia dan juga hewan berdarah panas, yaitu Bacillus anthracis. Betul, penghasil toksin antraks. Ini juga sangat berbahaya ya, sangat mematikan dan bisa juga digunakan untuk senjata biologis. Oke. Dan juga, nah ini bagian dari penelitian saya, sudah saya lakukan beberapa tahun ini, yaitu saya menemukan Bacillus yang
mampu menghasilkan enzim ligninolitik, pendegradasi lignin. Bisa digunakan untuk degradasi lignin berupa limbah senyawa organik untuk dikomposkan. Bisa juga untuk degradasi pewarna yang merupakan turunan dari lignin. Bisa juga. Dan ini saya lakukan penelitian. Screeningnya saya menggunakan medium Luria bertani metilen blue. Jadi menggunakan pewarna metilen blue. Ternyata beberapa menghasilkan zona. Zona ini adalah bukti dari degradasi senyawa pewarna tersebut. Metilen blue itu termasuk dalam pewarna turunan lignin. Dan setelah diidentifikasi secara molekuler, salah satunya itu ternyata merupakan Bacillus altitudinus secara molekuler 100% berdasarkan G16S ribosomal RN. Oke, genus berikutnya adalah Clostridium. Clostridium ini juga sama ya, menghasilkan endospora. Bedanya adalah kalau Clostridium itu sifatnya anaerob obligat. Apa artinya anaerob obligat? Kalau tadi fakultatif anaerob, bisa switch ya. Sekarang anaerob obligat. Ada yang tahu? Anaerob obligat. Ya, silakan. Kali. Jadi untuk obligat berarti kan wajib anaerob itu tidak ada oksigen berarti atau juga ada oksigen justru itu bisa masuk bagian dari sendiri itu harus tidak ada oksigen. Oke, betul sekali ya. Jadi anaerob obligat itu adalah organisme atau bakteri yang dia hanya mampu tumbuh aktif untuk pertumbuhannya itu ketika tidak ada oksigen. Justru kalau ada oksigen akan menjadi racun untuk bakteri tersebut. Betul ya? Nah, ini Clostridium adalah anaerob obligat. Jadi itu adalah hal yang membedakan antara Bacillus tadi ya dengan Clostridium. Sifatnya fermentatif. Dia menjalankan fermentasi. Kemudian contoh-contohnya dan peran-peranannya kebanyakan merupakan patogen. Oke. Berikutnya film yang kedua, Phenericycles. Tadi kan sudah Phenericycles ya, sekarang Phenericycles. Ini tadi sudah dijelaskan juga, sifatnya unik, tidak memiliki dinding sel, tidak ada dinding sel. Jadi dia bentuknya pleomorfik. Apa yang dimaksud pleomorfik? Bisa berubah bentuk, betul sekali. Ada kalanya dia berbentuk bulat, ada kalanya dia berfilamen, kemudian berfilamen dan juga bercabang. Jadi tergantung dari kondisi lingkungan dan juga tempat dia tumbuh. Oke. Sifatnya aerob, ada yang aerob, ada yang fakultatif anaerob, ada yang anaerob obligat. Jadi anggota dari Phenericycles ini bermacam-macam, sifatnya juga bermacam-macam. Resisten terhadap krisis karena tekanan osmotik, karena tadi sifatnya tidak punya dinding sel. Jadi kalau ada keluar atau masuk cairan tidak terlalu berpengaruh dibandingkan yang punya dinding sel. Kalau punya dinding sel akan lebih kaku ya. Kalau ini lebih fleksibel. Ditambah lagi dia punya sterol pada membran. Jadi dia lebih fleksibel dalam menghadapi cekaman, tekanan osmotik, dia lebih tahan. Contohnya Mycoplasma, dan ini merupakan patogen pada hewan dan manusia. Oke,
Untuk materinya cukup sampai di sini. Namun perlu diingat ada tugas yang perlu teman-teman kerjakan. Terkait dengan tugas ini, saya sudah menyisipkannya pada LDU, bisa dicek di LDU dan juga pembagian kelompoknya. Namun saya jelaskan dulu secara singkat untuk tugasnya. Saya tampilkan dulu ketentuannya. Baik, tugasnya adalah case-based learning, jadi pembelajaran berbasis kasus. Saya sudah menyertakan 3 kasus di sini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pokok pertanyaan yang harus dipecahkan. Yang pertama adalah kelompok bakteri gram positif apakah yang menyebabkan atau berperan dalam kasus ini. Kalau kasus 1 dan 2 itu penyebabnya apa? Bakteri penyebabnya apa? Keracunan es krim dan juga kontaminasi makanan kaleng itu penyebabnya. Untuk yang kasus kedua yang pencemaran limbah batik ya, pencemaran limbah batik akibat pewarna batik itu bakteri apa yang berperan dalam bioremediasi dari limbah batik. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana Anda mengkarakterisasi dan mengidentifikasinya. Jadi ketika sudah diketahui, teman-teman sudah menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan keduanya adalah bagaimana mengkarakterisasi dan mengidentifikasi. Dan yang ketiga, apa yang membedakan dari bakteri gram positif lain? Ini untuk memperkuat jawabannya tadi. Kenapa dipilih yang jawaban yang pertama ya? Pertanyaan yang pertama. Kenapa dipilih penyebabnya bakteri A? Kenapa bukan yang lain? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita lakukan presentasi dan juga diskusi terkait dengan tugas ini. Mohon dipersiapkan dengan baik, buat presentasinya dengan baik dan juga dipersiapkan. Nanti teman-teman yang lain yang menyaksikan boleh bertanya atau memberikan tanggapan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Tarun Edwi Satrika SSI MSI, selaku dosen mengampu mata kuliah bakteriologi dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang studi kasus bakteri kontaminasi pada makanan kaleng. Sebelumnya perkenalkan saya Jasmine Putri Hadaya. Saya Maria Sukamita. Saya Denisa. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama. Itu ada tentang hal yang harus dibahas. Yang pertama ada tentang penyebab kontaminasi dan yang kedua tentang identifikasi bakterinya. Selanjutnya Kak Farah dipersilakan. Yang pertama ini ada penyebab kontaminasi. Jadi bahaya utama pada makanan kaleng itu adalah tumbuhnya bakteri Clostridium botulinum yang dapat menyebabkan keracunan pada makanan. Nah, hal ini bisa disebabkan karena kurang selektifnya konsumen dalam memilih produk makanan kaleng, seperti tidak memperhatikan batas kadaluarsa, kemudian kondisi kaleng yang penyok serta berkarat. Nah, jadi meskipun pada proses pengelangan ini bisa dikatakan aseptis, namun karena ya tadi ada tidak memperhatikan batas kadaluarsa, kemudian kurang sempurnanya proses pengelangan yang menyebabkan kaleng itu penyok, itu bisa menyebabkan kesempatan untuk tumbuhnya bakteri Clostridium botulinum. Selanjutnya ada tentang isolat bakteri Clostridium botulinum. Jadi endospora yang dimiliki Clostridium botulinum ini memiliki bau limping atau bentuk botol yang
berbeda yang membedakan mereka dari endospora bakteri lainnya, yang biasanya itu bentuknya seperti bulat telur. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Sebenarnya banyak hal yang teman-teman bisa tanyakan atau perlu didiskusikan lebih lanjut. Oleh karena itu kami buka untuk sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Ferry Nadal. Saya izin bertanya ke kelompok 1. Jadi tadi kelompok 1 kan menjelaskan bahwa kontaminasi pada pakan kaleng disebabkan oleh Clostridium botulinum. Pertanyaan saya adalah, apa bedanya Clostridium ini dengan spesies Bacillus? Karena keduanya kan sama-sama bakteri gram positif dan menghasilkan endospora. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Ferina. Dari kelompok 1 izin menjawab ya. Sebenarnya antara Bacillus dan Clostridium itu kan sama-sama dari bakteri gram positif, kemudian sama-sama membentuk endospora. Cuma ada udah kita jelasin di bagian identifikasi bakteri, di mana kita kan kalau mau isolasi Clostridium botulinum itu kita pakai media RCMM, dan di mana pada saat sebelum digunakan media ini dipanaskan lebih dahulu. Gunanya untuk mengeluarkan oksigen dari media. Kenapa oksigennya perlu dikeluarkan? Karena si Clostridium botulinum ini dia itu adalah bakteri gram positif yang sifatnya anaerob obligat, alias dia tidak bisa hidup kalau misalkan ada oksigen. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat kita lihat dari endosporanya. Kalau biasanya dari bakteri Bacillus itu dia endosporanya itu kebanyakan bentuknya adalah bulat telur. Tapi kalau di Clostridium sendiri ini dia bentuknya adalah bowling pin atau bentuk box. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Kak Ferina? Terima kasih juga atas pertanyaannya. Kemudian teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Mau ditambahkan? Cukup, baik. Apabila sudah cukup, kami cukupkan presentasi dari kelompok 1 kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Presentasi untuk kelompok 1 sudah selesai. Sudah tadi ada diskusi yang menarik ya. Dari kelompok 1 menjelaskan bahwa kontaminasi kaleng, produk makanan kaleng itu disebabkan oleh Clostridium botulinum. Produk makanan kalengnya itu mengganggu kelompok 1 dan juga Clostridium botulinum. Tetapi tadi Ferina memberikan tanggapan kenapa bukan Bacillus, karena Bacillus juga bakteri gram positif menghasilkan endospora, sama-sama gram positif menghasilkan endospora. Itu jawabannya sudah betul. Clostridium itu sifatnya anaerob. Ada kaleng, itu kan sifatnya anaerob, terutama kaleng yang tertapak dan di dalamnya ada airnya atau sudah divakum, kan sudah tidak ada oksigen. Jadi kemungkinan besar yang terkontaminasi adalah Clostridium botulinum. Dan juga setelah dicek, mungkin kalau misalnya dikarakterisasi lebih lanjut ternyata dia itu sifatnya sesuai dengan Clostridium botulinum. Misalnya tadi endosporanya bentuknya unik ya, beda dengan Bacillus, maka sudah dipastikan lagi itu merupakan Clostridium. Baik, saya rasa diskusinya cukup bagus dan juga presentasinya dari kelompok 1 sudah cukup bagus. Ini bisa memberikan pemahaman ya terkait dengan film terutama. Demikian cuplikan pembelajaran salah satu topik pada mata kuliah bakteriologi yang saya ampu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik pada proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.